Berbekal diri dengan amal kebaikan di sisa umur kita. Saudaraku, orang yang akan melakukan perjalanan jauh pasti akan menyiapkan perbekalan yang cukup. Lihatlah misalnya orang yang hendak menunaikan ibadah haji. Terkadang ia mengumpulkan harta dan perbekalan sekian tahun lamanya. Padahal itu berlangsung sebentar, hanya beberapa hari saja. Maka mengapa untuk suatu perjalanan yang tidak pernah ada akhirnya, yakni perjalanan akhirat, kita tidak berbekal diri dengan ketaatan? Padahal kita yakin bahwa kehidupan dunia hanyalah bagaikan tempat penyeberangan untuk sampai kepada kehidupan yang kekal nan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Di sana manusia terbagi menjadi penghuni surga dan penghuni neraka. Itulah hakikat perjalanan manusia di dunia ini. Sudah semestinya kita mengisi waktu dan sisa umur yang ada dengan berbekal amal kebaikan untuk menghadapi kehidupan yang panjang. Saudaraku, waktu terus berjalan. Ia tak akan pernah berhenti, apalagi mundur. Apa yang kita rasakan saat ini belum tentu dapat kita rasakan esok hari. Masa depan adalah misteri. Namun, segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan bisa kita persiapkan dari sekarang. Yaitu dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit bekal untuk sesuatu yang tak terduga. Semakin banyak bekal kita, semakin banyak pula kesuksesan yang akan kita raih nantinya. Kesuksesan yang dimaksud bukanlah kesuksesan di dunia semata, namun juga di akhirat. Bahkan, itulah masa depan sesungguhnya. Kesuksesan manusia benar-benar bisa dilihat ketika sudah berada di akhirat. Sekaya apapun, sepintar apapun, atau sekuasa apapun seseorang di dunia, bila kekal di neraka, apa gunanya? Saudaraku, bukankah kehidupan akhirat adalah kehidupan sebenarnya? Allah Azza wa Jalla berfirman. 64. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan saja. Sesungguhnya akhirat itulah kehidupan sebenarnya, jika saja mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut 64. Saudaraku, sadaria setiap tarikan dan desahan nafas kita, saat kita menjalani waktu demi waktu, adalah merupakan langkah menuju kubur. Dan waktu yang kita jalani hidup di dunia ini, sebenarnya sangat singkat. Karena itu sangat ruginya kita apabila kita menjalaninya dengan sesuatu yang tidak berharga. Kita sia-siakan waktu dan kesempatan hidup di dunia ini, dengan melakukan hal-hal yang tidak membawa kemaslahatan dunia akhirat kita. Tiada suatu nafas yang terlepas dari kita, melainkan di situ pula ada takdir Allah Azza wa Jalla yang berlaku atas diri kita. Karena itu, hendaklah kita selalu menjaga, agar dalam setiap nafas kita, selalu kita upayakan dengan sekuat tenaga, agar kita tetap berada dalam keimanan dan ketaatan padanya, serta jauh dari maksiat dan perbuatan dosa. Saudaraku, banyak orang yang membuang-buang waktunya hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menyia-nyiakan waktu yang tidak akan mungkin kembali lagi. Itulah hakikat perjalanan manusia di dunia ini. Maka sudah semestinya kita mengisi waktu dan sisa umur yang ada dengan berbekal amal kebaikan untuk menghadapi kehidupan yang panjang. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Hasr 18. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Hisaplah diri kalian sebelum dihisap. Perhatikanlah apa yang sudah kalian simpan dari amal solih untuk hari kebangkitan serta yang akan dipaparkan kepada Rabb kalian." Taisir Al-Aliyil Qadir 4/339. Saudaraku, umur bukanlah pemberian cuma-cuma dari Allah Azza wa Jalla. Waktu adalah sesuatu yang terpenting untuk diperhatikan. Jika ia berlalu tak akan mungkin kembali. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan hingga setiap tahun dari waktu kita berlalu, berarti ajal semakin dekat. Umur merupakan nikmat yang seseorang akan ditanya tentangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya tentang 5 hal, tentang umurnya dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui ilmu." Hadis Rasulullah SAW. At-Tirmidzi dari jalan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat Sahihah. No. 946. Saudaraku, jangan suka menunda-nunda beramal. Mungkin kita sering mendengar orang mengatakan, mumpung masih muda kita puas-puaskan berbuat maksiat. Gampang kalau sudah tua kita sadar. Sungguh betapa kejinya ucapan ini.
Apakah dia tahu kalau umurnya akan panjang? Kalau seandainya dia ditakdirkan panjang, apa ada jaminan dia akan sadar? Atau justru akan bertambah kesesatannya? Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Luqman 34. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya angan-angan adalah modal utama orang-orang yang bangkrut. Ma'alim Fitariki Talabil, Ilmi Helm 32. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, apabila engkau berada di waktu sore janganlah menunda beramal di waktu pagi. Dan jika berada di waktu pagi, janganlah menunda beramal di waktu sore. Gunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu dan kesempatan hidupmu untuk saat kematianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari No. 6416. Saudaraku, selagi kesempatan masih diberikan, jangan menunda-nunda lagi. Akankah seseorang menunda hingga apabila ajal menjemput? Betis bertaut dengan betis. Sementara lisan pun telah kaku dan tubuh tidak bisa lagi digerakkan. Dan ia pun menyesali umur yang telah dilalui tanpa bekal untuk suatu kehidupan yang panjang. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menyiapkan bekal amal terbaik perjalanan menuju akhirat untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.